Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Di bulan Agustus ini, kita masih membahas firman Tuhan, merenungkan dan melakukan tentang kemenangan. Karena itu pagi hari ini, kita akan juga merenungkan firman Tuhan tentang kemenangan. Dengan judul, Bertekun untuk menang. Namun kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemenangan-kemenangan yang ada di setiap perjalanan hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadari bukan kuat gagah cakap saleh bijak kami, tapi karena karunia yang daripadamu. Kami rindu kemenangan itu terus berlanjut dalam kehidupan kami sampai akhir hayat, sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Karenanya kami membutuhkan firman-Mu untuk kami dituntun untuk terus hidup berkemenangan. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertekun atau bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang percaya itu dipanggil bertahan dalam ujian, tetapi bukan sekedar bertahan, tetapi mengalami kemajuan-kemajuan. Kalau bertahan dalam kondisi statis pasif, tetapi dalam konteks Yakobus pasal 1 ayat 12, kata bertahan humenei ini adalah bertahan tapi lebih ke arah bertekun, menghadapi ujian tapi terus melangkah maju. Karena itu dalam ujian selain bertahan menghadapi berbagai pencobaan dan tetap setia, bertekun dan akan berakhir dengan mahkota kehidupan yang kekal. Jadi dalam kehidupan iman Kristen pasti menghadapi ujian, pasti menghadapi pencobaan. Dan pencobaan ujian itu bukan untuk merusakkan, tetapi untuk menguji, untuk memurnikan, dan untuk meningkatkan kadar iman kita. Sebab Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Apabila perjalanan hidup kita dalam Kristus tidak mengalami ujian, pemurnian, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Kristus mengharapkan kita terus bertumbuh dewasa, karena Tuhan sediakan bagi yang bertahan sampai akhir, bagi yang terus bertekun sampai akhir karena mengasihi Dia, mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, kakak adik yang dikasih Tuhan, hidup kita tidak pernah lepas dari ujian dan pencobaan. Ada yang runtuh saat dicobai, tetapi ada juga yang justru semakin kuat. Nah, Yakobus menekankan bahwa kemenangan bukanlah milik mereka yang menghindari pencobaan. Kemenangan bukan mereka yang menghindari pencobaan. Yang menghindari pencobaan gak akan pernah menang, tapi mereka kalah. Mencari kenyamanan, bukan mencari kemenangan. Melainkan milik mereka yang bertahan di dalamnya. Bertahan di dalam menghadapi pencobaan, bertekun di dalam menghadapi pencobaan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat bertekun untuk menang? Nah, karena kita sudah membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 12, kita akan mendapatkan poin-poin kebenaran untuk bagaimana kita bertekun untuk menang. Ada 3 kebenaran penting dalam teks ini yang menolong kita memahami bagaimana ketekunan membawa kita kepada kemenangan. Yang pertama, ketekunan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Hal itu tertulis di bagian ayat Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, kata berbahagialah dari kata Yunani makarios berarti kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang murni yang datang dari Allah
bukan dari keadaan yang nyaman yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia mengukur bahagia dari ketiadaan masalah, tetapi firman Tuhan menyatakan justru bahwa kebahagiaan adalah bagi mereka yang bertekun, yang bertahan dalam iman kepada Tuhan, dalam pengharapan kepada Tuhan, dalam kasih kepada Tuhan. Hidup dalam Kristus bukan bebas dari pencobaan, melainkan menemukan sukacita di tengah pencobaan. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 10-12 yang bisa diringkas dalam ungkapan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Ada kebahagiaan. Dan dalam kondisi seperti itu, orang percaya, orang beriman tetap bertahan, tetap bertekun. Dia kata Alkitab yang dinamakan berbahagia. Kebahagiaan sejati bukanlah bebas dari masalah. Yang sebenarnya kebahagiaan sejati bukan bebas dari masalah, melainkan hadirnya Kristus di tengah masalah. Sedang menghadapi pencobaan, sedang menghadapi ujian, jangan takut, ada Kristus di tengah-tengah bersama dengan kita, beserta dengan kita, berbahagialah. Yang kedua, ketekunan menuju kemenangan, untuk menang. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Ditulis apabila ia sudah tahan uji. Nah, kata tahan uji, dokimos, berarti sesuatu yang diuji dan dinyatakan murni seperti emas, dimurnikan dalam api. Ujian membuktikan keaslian iman kita. Apakah kita memiliki iman yang asli, kasih yang asli, pengharapan yang asli? Itu terbukti apabila kita bisa berhasil menghadapi ujian, bisa menang menghadapi ujian. Ujian membuktikan keaslian iman kita. Tanpa ujian, iman hanya teori, iman hanya kata-kata. Dengan ujian, iman menjadi nyata bahwa kita sesungguhnya orang yang beriman, bukan yang berkata-kata tentang iman. Tuhan mengizinkan pencobaan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk dan menguatkan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7, supaya kemurnian imanmu menjadi puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, ada berkat dari ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Jadi kekristenan yang tidak tahan uji, kekristenan yang tidak punya karakter Kristus. Mengapa? Karena melarikan diri ketika diuji, melarikan diri, menghindar dari pencobaan-pencobaan. Maka benar kata Alkitab, berbahagialah kalau kita menghadapi pencobaan, karena itu bisa memproses karakter kita. Yang terakhir, ketekunan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi kita tahu bahwa siapa yang menang sampai akhir mendapat mahkota kehidupan, yang bertekun dalam iman. Bertekun bukan hanya bertahan, bertekun itu terus melaju, terus di dalam segala keadaan, dalam iman kepada Kristus, dalam hidup kebenaran kepada Kristus, dalam pengharapan kepada Kristus, dalam kasih kepada Kristus. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, yang dinamakan kesulitan, yang dinamakan percobaan, yang dinamakan kesusahan, tidak menghentikan iman kita, tidak menghentikan kasih kita, tidak menghentikan pengharapan kita, tidak menghentikan pelayanan kita. Inilah hidup berkemenangan setiap hari. Karena kita tidak hidup dalam kekuatan kita sendiri, kita hidup di dalam pemeliharaan otoritas Kristus. Siapa beriman kepada Kristus dan mau bertekun, siapa berharap pada Kristus dan bertekun, siapa mengasihi Kristus dan terus bertekun di dalamnya, pasti menang. Dan Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Bukankah kita sudah disediakan mahkota kehidupan? Karena itu marilah kita bertekun untuk menang. Puji Tuhan. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Selamat bertekun untuk menang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Engkau telah menjadi teladan ketekunan, dan Engkau telah menjadi pemenang, dan Engkau menganugerahkan kepada kami kemenangan itu, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripadamu. Tuhan, biarlah kami mempertahankan kemenangan itu dengan hidup bertekun seperti ajaran firman.
Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami. Kiranya Tuhan meneguhkan kami. Biarlah firman dan roh-Mu yang kudus nantiasa menolong kami setiap hari, setiap saat. Ketika kami menghadapi pencobaan, ketika kami menghadapi ujian, kami mau terus bertekun sesuai dengan ajaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mau bertekun untuk menang. Amin. Sampai jumpa pada Victorious Devotion selanjutnya. Tuhan memberkati. Terus menang.